Salatiga Posko 213 Desa Mendongan. Kali ini sudah bersama saya Sita Ajuda Amelia selaku moderator. Kita mau sharing-sharing program kerja yang diusung oleh Posko 213 Desa Mendongan. Kita sudah bersama Kak siapa ini sekarang? Halo kakak moderator, perkenalkan nama saya Rinal Hakim. Saya sendiri dari program studi Buku Tata Negara, tepatnya di Fakultas Syariah. Di sini saya termasuk ke dalam KKN 213, tepatnya di Dusun Gunasari, Desa Mendongan. Oke Kak, boleh diceritain salah satu program kerja yang diusung oleh Posko 213 di Desa Mendongan, Dusun Gunasari? Jadi salah satu program kerja yang saya pegang sendiri yaitu tentang stunting. Stunting itu kami mengikuti jadwal dari desa Kak. Jadi kami mengikuti yang namanya posyandu remaja dan posyandu ibu dan balita. Di dalam posyandu remaja itu kami tidak hanya membahas tentang yang namanya stunting saja, tetapi kita membahas mengenai pernikahan dini serta korelasi antara pernikahan dini itu dengan stunting. Nah, kalau di posyandu ibu dan balita itu kami tidak hanya membahas mengenai stunting, tetapi kami juga mengedukasi kepada ibu-ibu yang sudah memiliki balita tentang penyebab dari stunting dari sebelum kehamilan, lalu di kehamilan tersebut, serta di 1.000 hari setelah melahirkan. Jadi seperti itu Kak. Oke Kak, dari penjelasan Kak Rido tadi, tujuan apa sih yang Kak Rido harapkan dengan adanya program kerja sosialisasi di posyandu ibu dan remaja? Jadi dari posyandu ibu dan balita itu yang kami harapkan yang pertama supaya kita itu bisa menekan yang namanya stunting itu Kak. Terus juga kita mengedukasi kepada ibu-ibu supaya ibu-ibu lebih memperhatikan lah bagaimana sih gizi dari anak-anak yang mereka konsumsi sehari-harinya. Terus untuk posyandu remaja tujuannya itu ya, apalagi kan kita di posyandu remaja itu membahas tentang yang namanya pernikahan dini kan. Iya. Pernikahan dini itu kan di sana itu katanya marak terjadi kan. Ya supaya kita mengedukasi itu supaya bagaimana ketika mereka yang pengen cepat nikah gitu, ya mereka memikirkan dulu lah jangka panjangnya itu seperti apa untuk terhadap mereka. Terus ya ketika mungkin mereka sudah menikah, mereka bisa mengetahui lah cara merawat anak itu, cara baik ketika mereka sedang mengandung selama 9 bulan itu maupun setelah melahirkan selama 1.000 hari. Mungkin itu saja dari saya Kak. Terima kasih buat waktunya dari Kak Rido. See you di acara selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih. Oke, kali ini kita sudah bersama narasumber kita yang kedua dengan Kak siapa ini di sini? Halo guys, perkenalkan nama saya Siti Khairiyah dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Saya juga merupakan anggota dari kelompok 213 Desa Mendongan. Oke Kak, boleh diceritain apa salah satu aja program kerja yang ada di Posko 213 Desa Mendongan itu? Jadi di kelompok 213 ini ada program yang namanya Edudati ya, edukasi dari hati. Edudati itu apa sih Kak? Boleh diceritain ya? Jadi edukasi dari hati itu kita mengedukasi dari hati, kan kalau hati ke hati itu lebih sampai Kak. Oke, dari program kerja Edudati itu apa aja Kak? Salah satunya yang termasuk ke dalam Edudati itu? Salah satunya kita mengajar anak-anak TPQ dan juga mengaji di malam hari ya Kak. TPQ itu kita mengajarkan mereka tentang pelajaran-pelajaran agama pastinya, tentang bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, dan ilmu-ilmu fikih lainnya juga Kak. Harapan dari Kak Siti Khairiyah sendiri dengan adanya program kerja Edudati tersebut, apa aja yang akan diharapkan? Jadi kan anak-anak sekarang itu kalau soal mengaji itu lebih sulit Kak, karena adanya pengaruh dari gadget, ada pengaruh teman-teman pergaulan bebas dan yang lainnya. Makanya kita itu di sini bertujuan untuk anak-anak ini supaya mencintai Al-Quran, dapat menghafalkan isi Al-Quran dan juga dapat membumikan Al-Quran. Seperti itu Kak. Oke Kak, lalu dari adanya program kerja Edudati tersebut, itu namanya berapa persen persentasenya dari keberhasilan anak-anak? Menurut saya belajar Al-Quran itu tidak mungkin secara instan ya Kak. Jadi butuh waktu yang cukup lama. Tapi dari kita sendiri ya,
mengajarnya itu kan tadi kan edukasi ya, edukasi dari hati, dan insya Allah dari hati itu juga akan sampai hati, dan sudah lumayan lah anak-anak dapat mengimplementasikan. Iya. Oke Kak, mungkin cukup. Kita langsung ke narasumber yang ketiga. Terima kasih Kak Siti Khairia. Sama-sama, dadah. Halo, sekarang kita sudah bersama dengan narasumber kita yang ketiga dengan Kak siapa nih di sini? Halo, perkenalkan nama saya Dian Aini dari program studi ekonomi Henta. Jadi di sini saya juga sebagai anggota dari kelompok KKN 213 di desa ini. Oke Kak, boleh diceritakan program kerja apa yang diusung oleh Posko 213 tersebut? Jadi di Posko 213 ini ada program kerja yang namanya edukasi, yaitu edukasi dari hati. Oh iya, sama seperti dengan program kerja dari yang dijelaskan oleh Kak Siti Khairia tersebut ya Kak? Ya betul Kak. Oke, apakah ada program kerja lain dari edukasi tadi Kak? Jadi dari program kerja edukasi itu ada yang yaitu mengajar SD. Yang mana mengajar SD itu dilakukan di wilayah desa, yaitu kita bekerja sama dengan kelompok yaitu 213 dan 214. Oh iya, lalu kegiatan apa aja sih Kak dari kegiatan mengajar SD tersebut? Jadi kegiatannya itu kita di hari satu minggu itu dilaksanakan 2 kali, yaitu di hari Selasa dan hari Rabu. Dan itu kita hanya dikasih waktu yaitu dari jam setengah 9 sampai jam 8. Oh iya, itu kalau mengajar SD itu hanya kelas tertentu atau di rata semua kelas Kak? Jadi mengajarnya itu kita sama rata Kak, jadi dari kelas 1 sampai kelas 6. Oke Kak, dengan adanya program kerja edukasi salah satunya mengajar SD, tujuan apa sih Kak yang ingin dicapai dari program kerja tersebut? Jadi tujuan dari edukasi ini yaitu bentuk implementasi kita sebagai mahasiswa, yaitu memberikan ilmu apa yang kita dapat dari bangku perkuliahan kepada adik-adik di SD Menurut. Oke, bagus sekali Kak. Apakah ada tambahan lain atau sudah cukup? Sudah cukup Pak. Oke, terima kasih waktunya buat Kak Dian ini. See you di podcast selanjutnya. Bye bye. Hai, sekarang kita sudah bersama dengan narasumber kita yang keempat. Ada Kak siapa nih di sini? Hai, kenalkan nama saya Rosalia. Saya dari Prodi Hutan Negara UIN Salatiga. Saya KKN di Dusun Gondang Sari. Oke Kak, Kakak kan ber-KKN ditempatkan di Dusun Gondang Sari. Lalu maksudnya kan ada program-program kerja yang dilaksanakan ya Kak. Boleh diceritakan program kerja apa aja yang ada di Dusun Gondang Sari sampai saat ini? Salah satunya program itu edukasi yang tadi sudah disampaikan teman-teman juga. Oke, selain dari tadi mengajar TPQ dan mengajar SD, yang termasuk dalam program kerja edukasi ada apa aja Kak? Salah satunya mengajar di PAUD atau KB Ceria di Gondang Sari. Oke, dari kegiatan mengajar PAUD itu bisa dijelaskan apa aja? Itu kami lakukan mengajar di PAUD itu 2 hari, hari Senin sama hari Kamis. Itu kita dibagi menjadi 2 kelompok. Senin 4 mahasiswa, ya. Kamis juga 4 mahasiswa. Oke Kak, dari adanya program kerja mengajar PAUD itu tujuan apa sih Kak yang diharapkan? Kami ikut serta dalam membantu bu guru menemani proses belajar mengajar. Salah satunya mengenalkan transportasi kendaraan kepada anak-anak, mengenalkan sayuran dan buah-buahan, dan menyanyi bersama. Oke Kak, mengingat di PAUD itu anak-anaknya masih pada balita, apakah ada kesulitan tersendiri ketika membantu ibu gurunya untuk membantu belajar? Ya ada, termasuk yang anak-anak bandel kan kadang umuran seumur 3 tahun atau 4 tahun kan masih bandel-bandelnya anak-anak. Oke Kak, lalu dengan adanya program kerja tadi, mungkin itu bisa sedikit membantu kita untuk bisa lebih bersabar menjadi ya. Oke, dari kakaknya, apakah ada yang ingin diceritakan kembali? Kiranya sudah. Oke. Terima kasih buat Kak Rosalia atas waktunya. See you di next podcast. Dadah. Bye.
podcast KKN UIN Salatiga Posko 213 Desa Megayansari. Kita sudah bersama dengan narasumber kita yang kelima, ada Kak siapa di sini? Halo, perkenalkan nama saya Diki Hermawan, saya dari Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya KKN di Desa Medongan, Dusun Gondangsari. Oke Kak, bisa dijelaskan salah satu program kerja apa yang diusung oleh Posko 213? Salah satu program yang saya tanggung jawab yaitu sosialisasi pencegahan bullying dan penggunaan gadget. Di mana sosialisasi ini dilakukan di SD N Medongan dengan sasaran kelas 4 sampai kelas 6. Tujuan kami mengadakan sosialisasi ini supaya kami memberikan pemahaman tentang pencegahan bullying supaya menciptakan lingkungan yang aman, mendukung dan bebas dari bullying. Di mana kita juga memberikan materi tentang pengertian bullying, jenis-jenis bullying, dampak bullying, dan cara mengatasi bullying. Dan kami sosialisasi ini kami juga memberikan materi tentang penggunaan gadget yang baik dengan memberikan contoh dan kehidupan sehari-hari supaya siswa lebih dapat memahami materi tersebut dengan mudah. Oke Kak, sangat menarik sekali ya program kerjanya. Itu juga bisa membuat mental anak-anak tidak terganggu. Ketika bullying itu sudah teratasi, maka mental anak-anak masih aman. Oke Kak, dari adanya program kerja sosialisasi tersebut, harapan apa sih Kak yang diharapkan oleh teman-teman mahasiswa untuk anak-anak ini? Harapan dari kami yaitu siswa mampu memahami bahaya dari bullying dan penggunaan gadget supaya kedepannya dapat mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di suatu masa yang akan datang. Sangat bagus sekali itu harapannya. Lalu apakah ada tambahan lagi atau ada yang ingin diceritakan dari Kakak? Mungkin itu saja. Oke, terima kasih untuk waktunya Kak Diki. See you in the next podcast. Bye bye. Hai, kita lanjutkan podcast kita kali ini bersama dengan narasumber kita. Ada Kak siapa di sini? Perkenalkan, nama saya Ahmad Ini, saya dari Prodi KPI KKN di Desa Medongan di Dusun Gondangsari. Oke Kak, pastinya kan kalau KKN itu ada program kerja ya Kak. Nah itu Kakak bisa ceritakan salah satu program kerja yang diusung oleh Posko Kakak. Untuk program kerja itu ada Tanam Mas itu program untuk masyarakat. Oke, isi dari Tanam Mas itu apa sih Kak? Di Desa Medongan itu ada UMKM sama petani. Ya. Setelah dari program KPI untuk itu saya mengadakan liputan tentang UMKM. UMKM di sana yang saya ikut itu ada kebun pisang. Nah untuk UMKM sendiri itu setelah berbincang sama owner atau pemilik itu terkenalnya atau bisa dikenal itu dari orang ke orang. Oke, berarti dari mulut ke mulut ya Kak. Oke, lanjut Kak. Nah, untuk mengembangkan itu kan sekarang udah zamannya media sosial ya. Iya. Mungkin bisa di perjualan di media sosial atau dipasarkan melalui media sosial itu efektif daripada dari orang ke orang gitu. Oke, tadi kan selain ada UMKM, ada pula petani ya Kak. Kalau untuk yang petani itu apa aja yang diliput kegiatannya? Untuk petani itu ada kita liputan pas panen untuk bawah. Dan setelah tanya-tanya tentang petani itu untuk pemasaran sendiri itu ada seperti pasar Semoro. Oke, tadi kan Kakak sudah menjelaskan nih mengenai kegiatan dari Tanam Mas, meliput dari UMKM maupun petani. Dan pastinya kan ada tujuannya Pak. Nah, tujuan dari Kakak atau dari Posko Kakak itu apa sih yang diharapkan dari adanya program kerja tersebut? Tujuannya ya lebih mempromosikan
usaha-usaha atau hasil bumi dari petani-petani yang kurang terekspos dalam media sosial. Berarti diharapkan dari produk dari UMKM maupun hasil dari petani itu bisa dikenal luas oleh banyak masyarakat. Iya. Oke kak, ada lagi yang ingin kakak sampaikan? Mungkin cukup itu saja. Oke, terima kasih buat waktunya kak Indi. See you next vlog. Bye. Kembali lagi di podcast Posko 213 KKN Saja. Sekarang kita sudah bersama dengan narasumber kita. Ada kak siapa di sini? Halo, perkenalkan nama saya Unda Jemima, saya dari program studi Hukum Ekonomi Syariah. Saya salah satu anggota KKN di Dusun Mendongan ini. Oke kak, bisa dijelaskan salah satu program kerja yang ada di Posko kakak? Salah satu program kerja yang ada di situ yaitu kita melakukan sosialisasi di posyandu mengenai parenting. Sebab di sana kita berbicara bersama ibu mengenai bagaimana sih cara kita untuk menenangkan anak ketika anak itu sedang menangis. Oke kak, selain adanya sosialisasi parenting, apakah ada edukasi yang lain yang dilakukan oleh kakak dan teman-teman mahasiswa? Edukasi yang lain kita di sana juga melakukan kayak sosialisasi mengenai makanan bergizi untuk anak-anak itu. Oke kak, mungkin ada lagi yang ingin kakak tambahkan? Mungkin untuk tujuan mengenai sosialisasi tentang parenting itu ya kak. Tujuan kita untuk mengadakan sosialisasi parenting ini yaitu memberikan pemahaman kepada orang tua mengenai pentingnya pengasuhan secara menyenangkan, karena menyenangkan akan menghadirkan kesejahteraan psikologis. Oke, menarik sekali ya kak. Semoga bisa terrealisasikan. Apakah ada yang lain kak? Oke, terima kasih buat waktunya kak Danu. See you di next podcast. Sekarang kita sudah dengan narasumber yang lain nih. Ada siapa nih kak di sini? Coba kita kenalan dulu. Oke, halo. Di sini nama aku Siti Nisya. Aku dari prodi HES, yaitu Hukum Ekonomi Syariah. Aku di sini juga sebagai salah satu anggota dari Posko KKN 213 di Dusun Gondang Sari. Oke kak, pastinya kan kalau KKN itu ada program kerja ya kak? Iya. Ya. Lalu program kerja apa sih kak yang diusung oleh kakak, bisa dijelaskan ke teman-teman? Oke, salah satu proker yang diusung di kelompok kami, yaitu kelompok Besar 3, salah satunya yaitu kita mengadakan sosialisasi tentang kompos kak. Oke kak, bisa dijelaskan kompos itu kegiatan apa aja dari sosialisasi tersebut? Oke, untuk sosialisasi kompos ini termasuk dalam program desa ya. Jadi kita itu nggak sendiri melakukannya. Jadi kita itu ada gabungan dari dua kelompok, yaitu dari kelompok 213 dan juga 214 gitu. Nah, untuk sosialisasi kompos ini kita itu mengundang pemateri dari dosen kampus Uniswa 3 sendiri, yaitu beliau Bapak Jaun. Jadi beliau datang ke desa Mendongan untuk memberikan materi mengenai bagaimana sih cara itu memanfaatkan sampah organik ataupun sampah rumah tangga gitu Pak. Oke, kalau sasaran dari sosialisasi tersebut itu apa? Jadi kita itu untuk sasarannya, terutama itu kita untuk pengelola sampah di desa Mendongan itu ada kebetulan ada 2 petugas, ya. Tetapi kita tidak hanya menyuruh 2 petugas dari desa Mendongan itu, tapi kita juga menambahkan beberapa masyarakat dari perwakilan dusun masing-masing, karena kebetulan di desa Mendongan ini ada 3 dusun ya kan. Jadi kita itu dari masing-masing dusun kita mengundang beberapa perwakilan itu untuk mengikuti sosialisasi tersebut agar mereka itu bisa menyampaikan ke masyarakat dusun masing-masing gitu. Oke kak, lalu dengan adanya sosialisasi kompos itu apakah hanya bentuk sosialisasi, apa ada pelatihan? Kan kalau kompos itu kita harus ada cara-cara membuatnya atau bagaimana? Kebetulan di sosialisasi yang kami itu yang kita laksanakan itu kita kebetulan mengadakan praktek kan. Jadi kita langsung praktek agar masyarakat itu bisa mengerti lebih jelas bagaimana dalam pembuatan kompos itu sendiri. Oke kak, lalu kan kakak kan sudah melaksanakan sosialisasi dan pelatihan itu ya kak? Ya. Tentunya ada tujuan dan kakaknya. Tujuan dari adanya program kerja itu apa sih kak? Untuk tujuannya sendiri itu kita itu mengharapkan agar warga masyarakat desa Mendongan itu
bisa memanfaatkan sampah organik atau sampah rumah tangga itu dengan semaksimal mungkin Kak. Jadi dia tidak terbuang sia-sia begitu ya. Apalagi kan kebetulan di desa Medan itu mayoritas masyarakatnya itu sebagai petani gitu. Jadi mungkin lebih bisa bermanfaat gitu ya bagi petani, apalagi pasti akan membutuhkan pupuk begitu. Jadi kan akan lebih alangkah baiknya itu kita bisa membuat atau menghasilkan pupuk sendiri begitu Kak. Tentunya ketika kita membuat pupuk sendiri itu kan jauh manfaatnya lebih jauh ya Kak, dan lebih baik, dan juga nanti proses pembuatannya pun akan lebih baik ya Kak. Seperti itu. Iya betul kurang lebih ya. Apakah ada yang lain yang mau Kakak sampaikan? Mungkin udah cukup ya Kak. Oke, terima kasih waktunya buat Kak Nisa. Sama-sama. Oke, kembali lagi di podcast kita bersama dengan narasumber yang terakhir. Oke, kita perkenalan dulu deh. Mungkin Kakak bisa perkenalan dulu. Baik, perkenalkan saya Dewi Agustina dari program studi Hukum Ekonomi Syariah, salah satu anggota KKN Posko 213 Desa Mendonan. Oke, selanjutnya Kakak bisa perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Sofiani. Saya dari program studi perbankan syariah. Saya merupakan anggota dari Posko 213 Dusun Gundang Sari. Oke Kak, Kakak kan bertempat KKN di Dusun Gundang Sari. Mestinya ada salah satu program kerja atau kegiatan masyarakat yang biasanya diikuti oleh teman-teman mahasiswa KKN. Mungkin Kakak bisa jelaskan salah satunya. Baik, selain menjalankan program, kami kan juga mengikuti kegiatan rutinan masyarakat di Gundang Sari ya. Terutama itu ada yasinan, berjanjir, beranam, terus ada juga kegiatan seperti Jumat Sehat, Jumat Bersih, dan Jumat Berkah. Dan untuk kegiatan yasinan itu dibagi menjadi 2 jemaah. Yang pertama itu jemaah ibu-ibu dan jemaah bapak-bapak. Untuk jemaah ibu-ibu itu dilakukan pada hari malam, minggu malam atau malam Senin gitu ya, waktunya itu sehabis maghrib. Dan untuk jemaah bapak-bapak itu dilaksanakan pada hari Kamis malam dan waktunya itu sehabis Isya. Dan untuk kegiatan berjanjir itu dilaksanakan oleh ibu-ibu di hari Rabu malam dan waktunya itu sehabis Isya. Oke Kak, dari kegiatan tadi yasinan, berjanjir, mungkin ada kegiatan yang lain yang diikuti oleh teman-teman mahasiswa KKN. Untuk selanjutnya teman-teman mengikuti Jumat Berkah, bersih-bersih masjid, membantu petani di sawah, dan melakukan kerja bakti. Oke, kegiatannya itu apa aja sih Kak? Dari yang tadi kerja bakti, kemudian ada Jumat Bersih, Jumat Berkah, membantu petani. Mungkin Kakak bisa jelaskan mengenai spesifik kegiatannya. Untuk Jumat Berkah kita membuat makanan sendiri yang akan kita bagikan kepada orang yang melakukan sholat Jumat di Masjid Anur. Dengan harapan kita berterima kasih kepada mereka yang telah menerima kita dengan baik, dan kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang cukup kepada kita. Oke, lalu untuk kegiatan kerja bakti itu kerja bakti apa sih Kak yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa? Kita menyemprot rumput dan kita mencabuti rumput yang sebelumnya telah kita semprot. Oke, lalu kan tadi ada pula membantu petani ya Kak. Nah, itu kegiatannya apakah kita cuma sekedar mengikuti atau kita membantu misalnya bercocok tanam atau bantu panen gitu Kak? Tidak Kak, di sana kita selain membantu panen, membantu maklun dan lain-lain, kita juga mendapatkan ilmu di sana, dan itu sebagai ajang silaturahmi kami sebagai mahasiswa KKN di sana. Oke, kalau kegiatan dari Jumat Bersih sendiri itu hanya membersihkan lingkup masjid sendiri ya Kak? Ya, untuk Jumat Bersih kita membersihkan area masjid dengan harapan orang yang melakukan sholat Jumat di sana merasa nyaman dan khusyuk saat melakukan sholat Jumat. Oke, tadi kan kakak ini udah mengikuti kegiatan rutinan ya yang ada di Dusun Gundang Sari. Lalu apa harapan kakak atau mungkin kayak pengalaman apa yang berkesan dari kegiatan rutinan tersebut? Untuk pengalaman yang berkesan itu kita menjadi tahu ya
dalam bermasyarakat kita harus menjalin silaturahmi antar tetangga. Contohnya itu tadi seperti asma kan kita jadi meningkatkan ukhuwah juga untuk keislaman dengan tetangga. Kalau mungkin dari Kak ini, mungkin apakah ada kesan tersendiri gitu ketika membantu petani di sawah, di bakti? Punya pengalaman yang saya didapatkan di sana yang tidak saya dapatkan di rumah dan di tempat kuliah. Nah, untuk pesannya semoga apa yang kami lakukan di sana bermanfaat untuk mereka. Oke Kak, jadi tadi kan Kakak sudah menjelaskan nih mengenai kegiatan di masyarakat. Lalu harapan apa sih Kak buat masyarakat Kedung Sari? Harapan saya untuk warga terutama di dusun Godang Sari, semoga hasil pertanian yang mereka laksanakan itu meningkat ya, dan untuk kesejahteraan masyarakatnya, sehingga masyarakatnya tetap sehat dengan pelayanan dirinya. Oke, mungkin dari Kak ini ada yang ingin disampaikan mengenai kegiatannya? Sudah cukup Kak. Oke, mungkin kalau dari saya sendiri juga mengucapkan banyak terima kasih tentunya buat teman-teman KKN sudah melaksanakan podcastnya. Kemudian harapan untuk masyarakat sendiri berdoa supaya masyarakat bisa lebih sejahtera dan makmur dan selalu berani dengan Allah. Oke, mungkin usai sudah podcast kita kali ini. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, usai sudah podcast kita kali ini. Untuk video-video cuplikan kegiatan kita sama KKN dapat